Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Dinas Perikanan dan Pertanian DP2 Kota Makassar bersama Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin melaksanakan pelatihan juru sembelih halal. Pelatihan yang digelar 3 hari tersebut untuk meningkatkan kualitas penyembelihan di rumah potong unggas yang diikuti oleh puluhan pengusaha rumah potong unggas di Makassar. Dinas Perikanan dan Pertanian DP2 Kota Makassar bekerja sama dengan jurusan Teknologi Produksi Ternak, Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, menyelenggarakan pelatihan juru sembelih halal atau disingkat JULEHA. Pelatihan tersebut diselenggarakan selama 3 hari pada 21 hingga 23 Oktober 2025. Pembukaan kegiatan berlangsung di Gedung Pertemuan Ilmiah Kampus Unhas Tamalan Rea, Selasa 21 Oktober 2025. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Sivitas Akademika Fakultas Vokasi Unhas, serta sebanyak 30 pengusaha rumah potong unggas sekota Makassar hadir dalam pembukaan pelatihan. Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Zainuddin MSI, menyebut jika pelatihan tersebut merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman atau MOU antara Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dengan Fakultas Vokasi Unhas. Urgensi pelatihan tersebut untuk meningkatkan keterampilan juru sembelih yang akan berdampak positif pada kualitas hewan yang disembelih. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad SSTP MSI, mengatakan jika pelatihan tersebut merupakan program dari Bisnis Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Dengan harapan, semua pengusaha potong ayam di Kota Makassar dapat melakukan pemotongan ayam sesuai syariat Islam. Jadi ini salah satu program dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar untuk memberikan pelatihan juru sembelih halal untuk para pengusaha potong ayam di Kota Makassar. Nah, hari ini alhamdulillah sudah dibuka dan dilaksanakan selama 3 hari, dan terima kasih kepada Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin yang sudah menyambut baik kegiatan ini dalam bentuk swakelola. Oke, harapannya terhadap output dari kegiatan ini? Iya, harapannya kami semua pengusaha potong ayam di Kota Makassar itu sudah melakukan potong ayam, sembelih ayam ini sesuai syariat Islam. Jadi baca doa dulu sebelum potong ayamnya. Oke, ke depan rencana kerjasama dengan Vokasi Unhas akan seperti apa? Iya, mudah-mudahan akan berlanjut untuk program studi lain. Aulia Arsyad menambahkan, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar menyasar kerjasama dengan seluruh program studi yang ada di Fakultas Vokasi Unhas. Diakuinya, dukungan dari akademisi dan mahasiswa Unhas dapat membuat program yang dijalankan berjalan lebih baik dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Zara Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, menjaga kesehatan tenaga pendidik menjadi perhatian serius Universitas Hasanuddin. Rumah Sakit Unhas kembali menggelar program medical check-up tahunan bagi dosen dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini telah rutin dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut sebagai bentuk komitmen universitas terhadap kesejahteraan sivitas akademika. Program medical check-up rutin di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin kembali digelar pada Oktober 2025. Pemeriksaan ini melibatkan seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Unhas. Kegiatan berlangsung atas kerjasama antara pihak universitas dan Rumah Sakit Unhas, yang selama ini menjadi pelaksana utama program kesehatan bagi sivitas akademika. Salah satu pionir di Unhas, di mana medical check-up ini sesuai dilakukan. Mungkin semua sudah tahu, ini dilakukan untuk semua dosen, tenaga pendidik. Jadi kita melakukan kerjasama antara Unhas dan Rumah Sakit di bawah Unhas, yaitu Rumah Sakit Unhas. Pemeriksaan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu screening dan konsultasi hasil. Hasilnya dikirim langsung melalui WhatsApp masing-masing peserta, lengkap dengan rekomendasi medis. Untuk mempermudah, tim Rumah Sakit Unhas juga mendatangi fakultas-fakultas agar dosen dan teknik tetap bisa bekerja tanpa harus datang ke rumah sakit. Tahun ini, pemeriksaan sudah berlangsung di beberapa fakultas, termasuk Fakultas Teknik, dan akan berlanjut ke fakultas lainnya. Medical check-up ini yang kita lakukan ada 2 macam. Pertama, screening pasien apa dalam hal ini semua dosen dan teknik.
melakukan pemeriksaan, dan kedua adalah teknik yang ini. Jadi setelah lakukan pemeriksaan, mereka diperiksa, kemudian dilakukan konsultasi. Jadi mereka bisa tahu apa hasilnya, bagaimana apa yang harus dilakukan terhadap hasil itu. Jadi dua macam kita lakukan untuk mengetahui, untuk mereka mau konsultasi. Pertama adalah hasil itu dikirim via WA masing-masing dosen atau teknik yang tenaga pendidik yang sudah diperiksa. Di situ ada anjurannya, kemudian ada namanya lagi tetap langsung. Ketiga juga sebenarnya sudah jalan juga, ada namanya konsultasi via online. Jadi ada jaring apa sudah kita tentukan, itu sudah jalan. Yang ketiga yang ini kita lakukan. Kita konsultasi secara langsung, baik itu dosen teknik itu datangnya ke rumah sakit atau kita yang datangi. Dari hasil pemeriksaan 3 tahun terakhir, obesitas menjadi temuan terbanyak. Karena itu, Rumah Sakit Unhas meluncurkan program kelanjutan bernama Pukcel Obesitas yang berfokus pada pendampingan gizi dan pengendalian berat badan. Program medical check-up tahunan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi contoh bagi universitas lain dalam membangun lingkungan akademik yang sehat dan produktif. Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyiapkan skema besar untuk meningkatkan profil pekerja migran Indonesia. Melalui program Migran Center dan kursus kompetensi 100.000 orang, keterampilan pekerja migran meningkat dan akan mendorong perputaran roda ekonomi nasional yang lebih besar. Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kemen P2MI, menyiapkan skema besar untuk meningkatkan profil kerja migran Indonesia dari sektor keterampilan rendah ke sektor keterampilan tinggi. Program ini diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi perputaran roda ekonomi nasional. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Zulfikar Ahmad Tawalla SPD MIKOM, saat menghadiri dan membuka acara Indonesia Career Center Network atau ICCN Summit 2025 di kampus Unhas Kamis 16 Oktober 2025, menyebut jika dua program utama segera digulirkan pemerintah untuk mencapai target peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia. Program yang pertama yakni Migran Center, dan yang kedua, rencana pemerintah akan menggelontorkan kursus kompetensi untuk kurang lebih 100.000 orang pada tahun depan. Salah satunya tadi itu soal Migran Center, yang kedua tahun depan rencana pemerintah kan akan menggelontorkan kurang lebih kursus untuk kompetensi kurang lebih sekitar 100.000 orang. Dan tahun ini kita sudah mulai pilotingnya untuk kurang lebih sekitar 4.000 orang. Dan alhamdulillah itu hari ini sudah mulai dilatih di balai-balai di Diklat Industri, kemudian ada di BLK, Balai Latihan Kerja yang dimiliki oleh kawan-kawan Kemenaker. Zulfikar menambahkan jika saat ini dirinya banyak melakukan kunjungan, diskusi, dan mengisi seminar di kampus. Hal tersebut agar kampus ikut terlibat untuk membuat profil pekerja lebih banyak dalam sektor skill up dibandingkan sektor low skill. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Wirausaha, dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Eng Adi Maulana STMPil, menyebut positif inisiatif ini karena melihat peluang kerja di luar negeri sangat besar. Migran Center ini kita nanti akan menyalurkan tenaga kerja skill, ya, yang tenaga kerja yang punya keahlian itu ke luar negeri. Karena kebutuhan pekerja di luar negeri itu besar sekali. Nah, dan kemudian sementara kita punya tenaga kerja yang besar. Nah, sehingga kita berupaya untuk kemudian menyalurkan tenaga kerja ini ke luar negeri, ya. Tentu saja kita berharap mereka punya penghasilan yang lumayan cukup. Kemudian penghasilan itu selain untuk membiayai keperluannya juga bisa dikirim ke keluarganya. Maka ekonomi Indonesia ini nanti akan berputar lebih besar lagi begitu. Prof. Adi menilai Migran Center akan berperan penting dalam penyaluran tenaga kerja yang punya skill atau keahlian ke luar negeri. Lantaran kebutuhan pekerja di luar negeri sangat besar. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV.
PLT Wakil Konsul Jenderal Australia di Makassar, Dr. Alex Stephens, menyampaikan 3 pesan kunci tentang pengelolaan stres dan kesehatan mental dalam seminar internasional di Universitas Hasanuddin. Ia menegaskan bahwa stres adalah pengalaman universal, menyerukan keterbukaan serta menawarkan dukungan penuh dari pemerintah Australia. PLT Wakil Konsul Jenderal Australia di Makassar, Dr. Alex Stephens, menegaskan bahwa isu kesehatan mental adalah tanggung jawab bersama. Ia menyampaikan 3 pesan penting mengenai pengelolaan stres dan keterbukaan dalam seminar internasional di Unhas. Alex menyampaikan pesan tersebut dalam acara seminar internasional Festival Titik Koma bertajuk Mental Health as a Right, Building Inclusive Support System yang dilaksanakan di Aula LPPM Unhas pada 10 Oktober 2025. Alex menegaskan bahwa stres memengaruhi semua orang. Ia menyampaikan bahwa itu adalah pesan pertama. Ia menambahkan bahwa kesehatan mental bukan hanya untuk orang yang mengalami krisis, tetapi untuk semua orang untuk dikelola. Pesan kedua yang disampaikan adalah untuk tidak takut membicarakan kesehatan mental. Ia menjelaskan bahwa ekspresi diri sangat penting untuk melewati 5 tahap yang telah ia bahas, yaitu dari bahagia, tidak tenang, krisis, membaik hingga kembali bahagia. Ia menyimpulkan bahwa keterbukaan adalah bagian penting dari proses mental tersebut. Sebagai pesan ketiga, Alex menegaskan komitmen pemerintah Australia untuk membantu Indonesia. So I think the first message would be stress affects everyone. Affects me, affects you, affects everybody. So that's the main one. Mental health is not something for people who have a crisis. It's for everybody to manage. Number 2, don't be afraid to talk about it. Talking about it, expressing yourself is so important to moving through the 5 stages I talked about during my conversation. 5 stages from being happy, unsettled, crisis, getting better, happy again. It's a process. So talking about it is an important part of that process. And we heard from Prof. Hamid and Prof. Meyer about that. The third message is Australia is here to help, really. One of the reasons why the Consulate General for Australia in Makassar is here is so we can share that experience. We are neighbours. We can share Australian experience. So if we can help, we will. And please don't be afraid to talk to us. Alex menyatakan bahwa Australia ada di sini untuk membantu. Dan salah satu alasan keberadaan Konsulat Jenderal Australia di Makassar adalah untuk berbagi pengalaman kepada Indonesia. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Sebagai bentuk akuntabilitas dan monitoring terhadap penerima beasiswa Dana Abadi, pengelola Dana Abadi UB menggelar sesi khusus untuk melihat perkembangan penerima beasiswa. Melalui forum ini, Dana Abadi memonitor kemajuan akademik dan lainnya yang telah dicapai oleh para penerima beasiswa, serta mempersiapkan penyambutan bagi penerima beasiswa tahap selanjutnya. Dana Abadi UB mengajak penerima beasiswa untuk ikut aktif dalam berbagai kegiatan agar ekosistem Dana Abadi UB semakin kuat dan berdampak. Dana Abadi Universitas Brawijaya menggelar pertemuan dengan penerima beasiswa Dana Abadi sebagai sesi untuk monitoring perkembangan akademik dan non-akademik mahasiswa. Dalam kegiatan tersebut, tim pengelola Dana Abadi juga memberikan materi-materi baru sebagai bekal yang memperkuat soft skill mahasiswa. Ketua Pengelola Dana Abadi Universitas Brawijaya, Ahmad Wicaksono, menjelaskan sesi monitoring tersebut bagian dari akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Abadi, serta untuk mempersiapkan penerima tahap selanjutnya. Hari ini kami mengadakan evaluasi dan penerimaan welcoming awardee. Ya, jadi setelah 1 tahun berjalan, penerima beasiswa yang sebelumnya itu akan kami lihat gitu ya, dan kami evaluasi kegiatan apa yang sudah berjalan selama ini, dan kami juga akan menerima penerima mahasiswa baru, beasiswa baru yang tahun 2025, dan akan kita berikan motivasi dan langkah-langkah apa yang mereka perlu lakukan gitu ya untuk juga membantu Dana Abadi Universitas Brawijaya ini. Bukan hanya sebagai penerima beasiswa, tetapi kita harapkan mereka juga akan bisa menjadi
berperan aktif gitu ya di dalam kegiatan-kegiatan Dana Abadi, yang salah satunya mungkin juga terkait dengan gathering, kemudian wisuda, kemudian juga seperti besok kita punya acara Wakaf Goes to Campus yang akan dibawa oleh Badan Wakaf Indonesia. Ahmad Wicaksono yang juga dosen Fakultas Teknik mengajak mahasiswa penerima Dana Abadi untuk aktif dalam kegiatan Dana Abadi serta kegiatan lainnya agar ekosistem Dana Abadi semakin kuat dan berkembang. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.